Bataku mengerja beberapa kali ketika merasakan sesuatu basah menimpa dahiku. Kuulurkan tanganku untuk menyentuh benda tersebut. Sebuah handuk kecil yang dilipat telah diketemukan. Setelah mengedar ke segala penjuru ruangan, barulah aku menyadari bahwa aku di tempat asing. Kepingan kejadian semalam tiba-tiba menyerbu pikiranku. Aku kehujanan, hampir bunuh diri, dan diusir dari mobil oleh seseorang. Dan kini, di mana aku sekarang? Sebuah gerakan tangan menyadarkanku bahwa di sana aku tidak sendiri. Ada seseorang yang tidur dengan menopangkan kepala di atas lengan yang diletakkan di atas tempat tidur. Posisinya duduk di sebuah kursi kayu dengan kepala direbahkan di samping lenganku. Wajahnya terlihat kelelahan. "Kak Ray, apakah semalam dia menjagaku? Bukannya semalam dia mengusirku dengan keji." Bibirku ingin membangunkannya, tapi ada hal aneh yang saat ini sedang kurasakan mengurungkan niatku untuk melakukannya. Bataku melebar, mendapati tubuhku telanjang dan hanya terbalut selimut tebal. Siapa yang melakukan ini? Apakah dia? Belum selesai. Dengan rasa penasaranku, tiba-tiba lelaki itu bangun. Buru-buru aku menjamkan mata. Aku tidak ingin bicara dengannya. Kini kurasakan tangannya mengambil handuk yang dingin dari kedingku, lalu mengganti dengan telapak tangannya. "Syukurlah, demamnya sudah reda," ucapnya setelah merasakan suhu tubuh di keningku. Suara dering telepon terdengar kemudian, hanya beberapa detik saja, tapi sepertinya langsung diangkat olehnya. "Reda, aku masih ada urusan. Kau boleh keluar sukamu. Aku belum bisa meninggalkan urusanku yang belum selesai." Kudengar dia menjawab telepon. "Iya, aku segera pulang setelah selesai. Salam untuk Mama." Suara itu berhenti. Aku masih pura-pura tidur dengan menjamkan mata. Tapi perkataan lelaki itu selanjutnya membuatku harus mengakhiri sandiwara ini. "Bangunlah, aku tahu kau sudah sadar." Telapak mataku langsung terbuka. Mungkin jika diperhatikan lebih jeli, wajahku sudah merona karena malu. "Kalau aku mau tidur, apa masalahmu?" Aku menatapnya tajam. Bagaimanapun aku masih kesal dan marah kepadanya. Namun, pandangannya yang mengarah kepadaku membuat diriku teringat bahwa tubuhku sedang telanjang. "Apa kau melihatnya semalam?" Tanyaku ragu kemudian. Dia berpaling, membuang muka ke arah lain. Sepertinya tak ingin bahas kejadian semalam. Jujur saja, aku tidak terima jika dia melihat tubuh polosku untuk kedua kalinya. Apalagi semalam hanya aku yang tidak sadar, tapi dia dalam kondisi terjaga. Aku tidak yakin dia tidak melakukan apa-apa kepadaku. "Di mana pakaianku? Aku mau pergi. Aku harap kau tidak mengambil kesempatan kepadaku semalam." Aku bicara ketus, masih sakit hati dengan perlakuannya kemarin malam. "Mau pergi ke mana? Bukan kau diusir dari rumah?" Dia berkata santai tanpa menoleh ke arahku. "Bukan urusanmu. Sebaiknya makanlah dulu. Aku sudah menyiapkan makan untukmu." Ucapnya sedikit ramah kepadaku, tapi tetap saja terdengar sebagai perintah. Aku tidak lapar. Sesaat setelah aku mengucapkan hal itu, perutku tiba-tiba berbunyi. Sialan, bahkan perutku tidak bisa menjaga harga diriku. Aku melihat segaris senyum samar terbit di bibir Kak Ray dari arah samping. Namun, buru-buru senyum itu menghilang berganti dengan wajah dingin dan datar. "Kalau aku tidak makan, aku bisa membuangnya." Dia beranjak pergi ke meja makan, tetapi secepat mungkin aku menahannya. Benar-benar laki-laki tidak memiliki hati nurani. "Tunggu," aku menelan ludah. Bingung harus berkata apa. Aku tidak boleh terlihat lemah di hadapannya. "Mengapa semalam kau menolongku? Bukankah lebih baik aku tiada, sehingga kamu dan Kak Reina bisa hidup bahagia tanpa gangguan?" Terdengar helaan napas kasar dari bibir Kak Ray. Dia duduk di kursi yang tadi dia gunakan tidur. "Aku ingin kita menikah." Aku merekam penuh mata. Gila. Aku rasa otaknya sudah bergeser jauh dari tempatnya. Bagaimana mungkin dia mau menikahiku dan Kak Rena? Kami adalah saudara. Aku juga tidak mau merebut suami Kak Rena. Aku benci jika harus takdirkan menjadi orang ketiga. "Aku tidak mau."
Aku bukan sedang menawarimu, tapi memaksamu. Aku mencintai Rena. Kita menikah hanya sampai aku lahir saja. Atau jangan-jangan kau diam-diam menyukaiku? Aku meliriknya tajam. Suka? Omong kosong. Aku bahkan sangat membencinya. Jangan bermimpi. Bagus. Itu lebih baik. Setidaknya gak ada alasan lagi kita untuk tetap bersama di kemudian hari. Aku ingin menjagamu selama kehamilan anak itu. Tenang saja. Aku tidak akan menyentuhmu sama sekali. Kita akan bercerai setelah anak itu lahir. Aku merawatnya bersama Rena, dan kau bisa pergi setelah itu dengan bebas. Ingin sekali ku tampar wajah tampan, tapi menyebalkan itu. Memukulnya berkali-kali agar menggunakan otaknya dengan benar. Namun, aku tak sanggup melakukan apa-apa karena posisiku yang tidak berpakaian. Percuma, dia dinobatkan lulusan terbaik universitas luar negeri. Tapi otaknya hanya jadikan ganjalan isi kepala serta tidak memiliki hati nurani. Aku bisa menghidupi diriku sendiri tanpa bantuanmu. Air mataku seketika itu juga menetes. Kesucianku emang sudah direnggut, tapi tidak harga diriku. Alia, pikirkan masa depan anak itu. Jangan keras kepala. Aku tahu, semua terjadi karena kesalahanku, tapi aku tidak mungkin merencanakan Rena. Dia menatapku dengan pandangan berbeda, tidak lagi tajam dan dingin. Aku akan merawat dan menjaga anak itu. Aku janji. Aku diam, perasaanku campur aduk, sakit dan bimbang. Bagaimanapun aku adalah seorang ibu. Bagaimana mungkin tega memberikan buah hati yang telah dikandung dengan susah payah kepada orang lain meski dia kakakku sendiri. Apa Kak Ray yakin Kak Rena akan menerima anak itu? Bagaimana Kak Rena justru membencinya? Aku pasti akan menyesal seumur hidup. Hati kecilku mengatakan untuk menolak tawaran itu. Tapi aku sendiri tidak tahu apakah nanti aku sanggup menghidupi anakku. Sementara saat ini, aku sendiri belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Air mataku tak bisa kubendung, terus-menerus mengalir tiada henti. Kak Ray masih menunggu jawaban dariku meski bibirku tetap diam membisu. Kak Ray akhirnya pergi. Setelah lama menungguku berdiam diri, dia meninggalkan banyak bungkusan pakaian baru yang entah didapat dari mana. Aku yang bisa menatap tas berlogo butik berserakan di atas meja dengan tatapan nanar. Ini adalah kamar hotel jenis President Suite, room milik keluarga Patterson. Hanya orang tertentu yang memiliki kartu keanggotaan yang bisa menyewa ruangan mewah ini. Meskipun aku bekerja sebagai petugas kebersihan hotel bintang 5. Tapi kamar yang kutempati terlihat lebih elegan dan mewah. Sarapan pagi disediakan oleh Kak Ray di meja makan. Hidangan lezat itu seketika menjadi perhatianku sekarang. Perutku mendadak lapar. Sepertinya bukan mendadak, tapi rasa lapar sudah terasa sejak ada Kak Ray. Dan saat ini, rasa itu sudah tidak bisa tahan lagi. Oh iya, aku ingat. Semalam aku melupakan makan malam maupun makan siang. Pantas saja saat ini perutku berteriak minta segera diisi. Selimut kubalutkan ke tubuhku. Seharusnya aku membersihkan diri lebih dulu. Tapi rasa lapar di perutku tidak bisa dialihkan. Sehingga hidung ini tak sanggup menahan godaan aroma harum makanan yang masih mengepul uap panas di atasnya. Dengan melilitkan selimut, aku menuju meja makan. Ruangan kamar ini cukup luas. Sangat luas kalau menurutku. Bahkan letak meja makan tidak banyak memakan tempat. Aku duduk di salah satu kursi dengan menyeretnya lebih dekat ke meja. Setelah berdoa, secepat dan sesingkat yang kubisa, segera aku santap makanan itu dengan lahap. Dari sekilas pandangan saja, aku bisa menerka makanan itu sangat enak dan lezat. Apalagi ini adalah hotel berbintang 5 bertaraf internasional. Pasti masakannya dikerjakan oleh koki profesional yang memiliki sertifikat Michelin Star. Kak Ray memberikan beef stick lengkap dengan saus dan sayurannya, kentang tumbuk, serta biji-bijian seperti kacang polong dan almond. Tidak lupa segelas susu hangat sebagai menu pelengkapnya. Aku menikmatinya dengan rakus, seperti orang kelaparan yang tidak makan berhari-hari. Di saat mulutku mengunyah beef stick yang teksturnya lembut menggigit dengan baluran bumbu racikan yang pas,
seseorang tiba-tiba masuk menerobos ke dalam kamar. "Maaf, aku ketinggalan sesuatu." Seketika itu aku tersedak, terbatuk-batuk. Kak Ray sialan, pasti dia sengaja datang kembali untuk memastikan aku makan sarapan ini atau tidak. Malam itu hujan tiba-tiba jatuh, merebah ke permukaan tanah. Kamar hotel yang kutempati memiliki balkon di bagian belakangnya. Kuulurkan tangan ke sana, menggapai bulir-bulir air yang menyiprat ke wajah. Dari rintik hujan, aku belajar keteguhan. Ia selalu jatuh berkali-kali, tapi tidak sedikit pun menyalahkan takdir. Dia tetap menjalankan perannya, memberi pasokan air demi kemaslahatan makhluk bumi. Di bawah sana, kulihat induk burung sedang berteduh di bawah rimbunnya dedaunan. Ada anak-anak yang ia lindungi dengan sayapnya. Dari derasnya rintik hujan, sarang itu dibuat dengan tingkat keamanan rendah. Tapi ia terus berjuang melindungi sang buah hati, meski harus merasakan gigil dinginnya hujan malam. Angin itu mengayunkan ranting-ranting pohon, bergerak kanan dan ke kiri. Pasti guncangan yang dirasakan induk burung sangatlah berat. Dia terlihat tak gentar, tetap memeluk anak-anaknya yang masih kecil. Tanpa terasa, air mata keluruh membasahi pipi. Mungkin aku di posisi yang sama, dengan segala keterbatasan yang kumiliki. Aku harus melindungi anakku, darah dagingku. Kuelus perutku yang masih datar, dan seketika itu juga rasa hangat menyelimuti. Aku merasakan sebuah rasa sayang yang tiba-tiba menyusup. Melingkupi, aku menyayangi anakku. Angin malam terasa semakin dingin. Tanganku menyilang, mengusap kedua lenganku. Aku milih masuk ke kamar dan menutup kembali pintu balkon. Koper yang sebelumnya kutinggalkan ternyata dikirimkan Kak Ray beserta kunci motor milikku. Hanya ponselku yang hilang di antara hujan deras itu. Mungkin aku tanpa sengaja menjatuhkannya di sungai saat itu. Kak Ray menggantikannya dengan ponsel yang baru. Di sana sudah tertera nomor pribadinya, andai aku memerlukan bantuannya. Dan kini aku kembali pada kenyataan bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku di sini hanya karena campur tangan Kak Ray. Tapi jika bukan karena Kak Ray, mungkin aku masih tinggal di rumah dan hidup tenang. Kak Ray, mengapa aku harus bertemu denganmu? Pagi ini, aku bersiap diri untuk lanjut bekerja. Shift pagi menjadi awal lembaran baruku. Aku tidak melihat Kak Ray setelah lelaki itu mengirimkan barang-barangku yang tertinggal. Aku tak peduli, lebih baik dia tidak muncul di hadapanku saat ini. Tinggal di President Suite Room Hotel, bintang 5 bertaraf internasional. Tapi bekerja sebagai petugas kebersihan dengan berangkat bawa motor metik sederhana. Mungkin hanya aku yang bisa begini. Aku menggelengkan kepala, menyadari jungkir baliknya kehidupanku. Segera aku nyalakan mesin motor dan bergegas berangkat mencari nafkah. Setelah memarkirkan motor di tempat parkir karyawan, aku segera masuk ke tempat kerja. Tidak ada yang terlalu istimewa, tapi hanya ini yang bisa kulakukan. "Alia, sudah baik kan?" Kak Sachi, rekan satu shiftku, menepuk bahuku pelan. Aku menjawabnya dengan senyuman. "Sudah lebih baik." "Baguslah." Dia meletakkan tas di salah satu koper pribadinya. Aku pun bersiap-siap dengan seragam kerjaku. "Oh iya, aku dengar Rindi mengajukan resign hari ini. Dia mau kemana?" Seketika itu juga aku menghentikan kegiatanku, menatap Kak Sachi sambil menyisir rambutnya. "Rindi, resign?" Tanyaku memastikan. Mengapa dia tidak mengabariku? Apa yang terjadi sebenarnya? Aku lupa jika ponselku hilang. Aku pun tidak tinggal di rumah mama lagi. Mendadak rasa cemas menggelayutiku. Apa yang terjadi dengan Rindi? Aku memutuskan ke kontrakannya nanti malam sepulang kerja. Rumah kontrakan Rindi masih terkunci dari luar. Apakah Rindi belum pulang sejak pergi 2 hari yang lalu? Perasaanku kian cemas, mengingat Rindi selalu bicara banyak hal denganku jika ada masalah. Tidak mungkin bukan? Dia memutuskan resign secepat itu. Yang ku tahu, dia memiliki 2 orang adik yang harus dinafkahi dan ibu yang sakit-sakitan. Terkadang aku membantunya dengan memberikan sebagian gajiku. Ketika keuangannya sedang terpuruk, aku tidak masalah hal itu. Aku tidak memiliki tanggungan
dan gajiku lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Aku mencoba menghubungi nomor telepon Rindi setelah berupaya mengingat-ingatnya. Beberapa kali ku coba ternyata salah sambung. Aku emang tidak begitu hafal nomor telepon perorangan. Itu semua karena sudah kusimpan di ponsel lamaku. Akhirnya aku menyerah. Namun aku masih ingat jelas rumah orang tua Rindi yang lokasinya di luar kota. Apakah aku harus menyusul ke rumahnya? Aku hembuskan napas kasar, sedikit menggaruk rambut. Namun akhirnya aku putuskan untuk mencari Rindi ke rumah orang tuanya. Hanya berbekal motor metik dan jaket hoodie berbahan fresh, aku pergi ke rumah orang tua Rindi yang di luar kota. Perasaanku cemas, mengingat ada banyak hal yang pasti saat ini sedang Rindi lewati. Aku biasa berkeluh kesah dengan gadis itu. Kami lebih mirip saudara daripada hanya sekedar sahabat. Angin sore itu kuterobos dengan melajukan motor metik ini secepat yang ku bisa. Beberapa kali aku melongo ke arah spion, merasakan ada yang sedang buntutiku. Entahlah, aku mengenyahkan perasaan tak enak itu sesegera mungkin. Di pikiranku hanya ingin bertemu Rindi, menanyakan alasan yang mendadak keluar dari kerjaan. Kami sudah biasa bersama. Aku tidak bisa jika harus kehilangan sahabat satu-satunya. Hampir 2 jam perjalanan, akhirnya aku berhasil memasuki sebuah desa di mana Rindi tinggal. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setidaknya tidak terlalu malam untuk bertamu. Mungkin nanti aku bisa menginap barang semalam dan pergi sebelum subuh. Aku belum pernah ke sini, hanya berbekal alamat rumah Rindi yang dikatakan kepadaku waktu itu. Aku bertanya ke beberapa penduduk sekitar yang kebetulan sedang berjaga di pos ronda. Rindi anaknya Bu Salamah? Aku mengangguk-raguk. Aku lupa menanyakan nama Ibu Rindi. Yang besok akan menikah dengan kakek Sugi. Jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Menikah dengan kakek-kakek? Ya ampun Rindi, apa yang terjadi denganmu? Di mana rumahnya Pak? Saya temannya. Pria parubaya yang mengenakan peci miring dengan sarung digantungkan di bawah itu mengelurkan tangannya, menunjuk sebuah rumah di ujung sana yang berdinding biru muda. Aku mengangguk mengerti dan mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak itu sebelum akhirnya pamit undur diri. Motor metik kunyalakan, segera bergegas menuju rumah Rindi. Setelah menepikan dan memarkirkan motor, aku melangkah ke halaman rumah yang ditunjukkan oleh bapak tadi. Rumah model zaman dulu yang belum sempat direnovasi adalah penilaian pertamaku melihat kondisi rumah Rindi. Rumah Rindi jaraknya agak jauh dari tetangga. Banyak lahan kosong yang belum difungsikan di sisi kiri dan kanan rumah itu. Entah milik siapa, yang pasti bukan milik Rindi, karena yang ku tahu Rindi hanya memiliki rumah peninggalan kakek neneknya. Sepasang pintu rumah tidak tertutup dan lampu ruang tamu terang benderang, menunjukkan bahwa si pemilik rumah belum tidur. Aku melepaskan sepatu, menaiki teras rumah Rindi sambil mengucapkan salam. Namun, ketika mulut ini terbuka dan belum sempat mengeluarkan suara, terdengar teriakan dari dalam. Jelas saja hal itu membuatku terkejut. Mungkin ini adalah keburukanku karena bertindak atas dasar naluri, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Aku menerobos masuk ke dalam, dan saat itu juga aku dipertunjukkan pemandangan yang menyesakan jiwa. Rindi terkurung disaksikan oleh beberapa pria bertubuh kekar yang menonton pertunjukan biadab itu. Sementara ibu dan 2 orang adik Rindi menangis dengan saling memeluk. Di sana, dengan mata kepalaku sendiri, Rindi dilecehkan oleh pria tua yang lebih pantas menjadi ayahnya.